Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau manusia ini tercipta dalam keadaan melelahkan. Manusia itu lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada di surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Apa makna kabad? Sa'id bin Jubair, salah satu murid seniornya Ibnu Abbas, mengatakan, "Ai fi syiddatin wa talabi ma'ishatin." Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dia harus kerja keras untuk mencari sumber kehidupan. Sehingga siapapun yang tinggal di muka bumi ini harus usaha, harus A, harus B, agar dia bisa mendapatkan kehidupan. Itulah yang disebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada juga yang mengatakan, diriwayatkan dari jalur Abi Maudud, beliau mendengar Al-Hasan membaca ayat ini. Faqala, lalu beliau mengatakan, yukabidu amran min amrid dunya wa amran min amril akhirah. Manusia berjuang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan berjuang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fi kabadin, artinya semua yang tercipta pasti capek, semua yang tercipta pasti lelah. Makanya diakui bagi siapapun hidup ini melelahkan. Saya mau tanya, yang usianya paling senior berapa di sini? Yang usianya paling senior, coba Pak dicarikan Pak. Masya Allah. Berapa Pak yang paling senior? 80 tahun. Ada yang 80 tahun ke atas? 70 tahun ke atas ada? Yang 70 tahun ke atas, Masya Allah, 70 ke atas. Misalnya Pak, Bapak dikasih penawaran, diberi umur 200 tahun, bersedia tuh? Kok gede-gede kenapa? Nyusah ke wong liya. Bukan diri sendiri yang susah. Rata-rata di antara kita kalau usianya sudah 70 ke atas, 80 ke atas, dia sudah berpikir apa Pak? Mungkin dia sudah berpikir persiapan untuk meninggal dunia. Dia sudah berpikir dengan aneka sakit yang ada pada jasadnya. Bergerak ke kanan kemeng, bergerak ke kiri kemeng, naik, duduk, rasanya linu. Demikianlah kondisi hidup. Dan siapapun mengalami itu. Maka semua manusia, baik, kami tampilkan itu ya kalau sambil melihat teks Arabnya. Qala, kata Al-Hasan Al-Basri, yukabidu amran min amrid dunya wa amran min amril akhirah. Orang akan mengalami kelelahan untuk memperjuangkan urusan dunia dan memperjuangkan urusan akhirat. Sehingga manusia mengalami kelelahan. Hidup pasti ada musibah, baik musibah fisik maupun musibah batin. Di antara jamaah yang dari lahir sampai usia sekarang nggak pernah sakit sama sekali Pak, angkat tangan Pak. Boleh pulang duluan. Ada? Tidak ada. Kita semuanya pasti mengalami itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yukabidu madayiqad dunya wa syada'idil akhirah. Manusia akan mengalami sempitnya dunia dan beratnya perjuangan di akhirat. Wakhtara Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir memilih pendapat annal murad bidzalika mukabadatul umur wa masyaqiha. Yang dimaksud dari ayat ini laqad khalaqnal insana fi kabadin, maksudnya adalah manusia akan mengalami kelelahan dan capek ketika dia hidup, siapapun itu. Maka kalau pengen hidup tanpa musibah, pengen hidup tanpa masalah, bukan di sini tempatnya. Akan ada satu tempat di mana Anda bisa menikmati kenikmatan secara mutlak. Sementara kenikmatan ketika di dunia semuanya serba terbatas. Apa saja Pak yang membatasi kenikmatan manusia di dunia? Sebab nikmat dunia bercampur dengan musibah. Yang pertama, Allah berikan nikmat dunia dan manusia dikasih sifat bosan.
Bapak, makanan yang paling disukai ya Bapak? Mie ayam. Andaikan Bapak dikasih mie ayam setiap jam sekali, itu bisa bertahan berapa jam? Belenger. Berapa kali? Mungkin 3-4 kali sudah bosan. Demikianlah nikmat di dunia. Manusia walaupun dia bisa menikmati kenikmatan itu, tapi diberi oleh Allah sifat bosan, sehingga terbatas. Nikmat di dunia ada bosannya. Nikmat di surga mungkin nggak Pak mengalami bosan? Tidak mungkin. Seorang lelaki diberi kekuatan oleh Allah seperti 100 lelaki ketika di dunia, dan dia bisa menggauli istri bidadari, istrinya bidadari berkali-kali dalam waktu sehari, dan nggak ada istilah bosan. Demikian pula ketika dia diberi oleh Allah kenikmatan makanan, tidak ada istilah bosan. Bagaimana cara penduduk surga membuang sisa makanan dalam tubuhnya? Kalau kita kan pakai buang air besar, buang air kecil. Kalau penduduk surga pakai apa Pak? Ya, sendawa. Begitu sendawa, balik seperti semula. Masya Allah. Kita sendawa belum hilang mulesnya, tapi penduduk surga begitu dia sendawa selesai, dia bisa makan yang baru lagi. Demikianlah kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka. Yang kedua, penduduk bumi ketika dia menikmati aneka kenikmatan, di situ ada potensi musibah, ada potensi bahaya. Bapak jangan makan ini. Loh kenapa? Ini gula Pak, gula Bapak tinggi, kolesterol Bapak tinggi, ini asam urat, Bapak kena penyakit, ini kena penyakit. Terus saya bolehnya Pak minum air putih saja ya Pak. Duitnya banyak tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Ada nggak kayak gitu Pak? Banyak. Sehingga manusia ada yang punya banyak harta tapi dia tidak bisa menikmatinya karena dibatasi oleh aneka ancaman penyakit yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, sebagian manusia dibatasi oleh Allah dengan rasa takut. Dia mungkin punya tapi dia sembunyikan karena takut ketahuan orang. Ada sebagian di antara orang Jakarta yang dia punya villa di Bogor, punya villa di tempat mana, atas nama orang lain. Tanah di sini atas nama ini, atas nama ini. Kenapa Pak disembunyikan kayak gitu? Takut diaudit. Bagaimana dia bisa menikmati sementara dia dalam posisi takut? Ya mirip seperti misalnya Bapak mau poligami tapi takut, itu berarti punya harta tapi tidak bisa menikmati. Termasuk nggak kayak gitu Pak? Nggak termasuk? Oh nggak termasuk. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Allah ciptakan manusia dalam kondisi kelelahan, sehingga walaupun sudah ada kenikmatan di hadapan mata, tapi dia tidak bisa menikmatinya dengan maksimal. Berikutnya, di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik, sesungguhnya kau akan mengalami kadih. Kadih artinya capek, lelah. Siapapun yang hidup dia akan mengalami kelelahan. Ila rabbik, menuju Rabbmu, maksudnya menuju kematian. Karena semua manusia pasti akan kembali kepada Allah, dalam arti dia akan mati untuk berpulang kepada Allah selamanya. Famulaqi, sampai kalian ketemu Allah, artinya sampai kalian mati. Sehingga siapapun manusia yang tercipta, dia pasti akan mengalami sa'in ila rabbika sa'yan wa amilun amalan. Kalian akan berusaha untuk bercapek-capek menuju Rabbmu, beramal sampai kau ketemu Allah, artinya sampai kau mati. Dan ini kodrat hidup manusia yang tercipta di muka bumi, tidak mungkin bisa dia hindari. Setinggi apapun jabatan orang, pasti dia pernah sakit hati. Pernah nggak Pak? Pejabat sakit hati enggak? Antara pejabat dengan rakyat lebih sering mana yang sakit hati? Rakyat. Oh rakyat. Karena kalau polling banyak rakyatnya ya. Sebab dia tidak akan pernah dalam keadaan selalu dalam nyaman.
Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh hamba secara mutlak 100% kecuali kenikmatan ketika di yaumil qiyamah, kenikmatan di surga.